nyebelin itu Boxy. Untung aku nggak ketemu Boxy. Selama corona ini aku ngumpet dari Boxy. Soalnya Boxy itu lebih bahaya dari corona. Adik-adik ada yang bosen gak di rumah? Di belakangku tuh ada 2 cewek lagi pada bosen. Katanya bosen. Kalau Boma sih ya nggak pernah bosen. Soalnya Boma banyak kegiatan gitu. Sekarang aja Boma mau main sepeda-pedaan. Boma pergi dulu ya. Dadah. Bel, jalan. Bosan tahu, gak bisa ke sekolah, gak bisa ke gereja. Apalagi kita tiap hari cuma baca buku. Paling topnya juga main HP, nonton YouTube, main Instagram, main TikTok. Udah itu aja, bosan. Ya sih, tapi kan kita juga harus jaga kesehatan dan gak boleh sering-sering keluar rumah. Tapi gimana lagi, bosan. Ya. Mendingan kita berdoa yuk biar coronanya cepat hilang. Ayo. Teman-teman di rumah juga harus berdoa loh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan hidup sampai hari ini Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berkati negara ini Tuhan agar selalu diberi kesehatan agar corona tidak datang kepada kami Tuhan. Tuhan, semoga corona ini cepat berlalu Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah ini agar bisa menjadi berkat. Dan Yesus kami doa. Amin. Amin. Kalian pada ngapain? Bosan tahu. Ngapain bosan? Hari ini kan hari Minggu. Mendingan harusnya kita bersuka-cita nih. Mendingan kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa? Hari ini harinya Tuhan. Oh, yaudah yuk. Musik. Aku ikut, Boma ikut ya. Ikut. Mana musiknya? Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Lagi-lagi. Hari ini kita udah bersuka-cita nih. Jadi kita nyanyi Aku Cinta Yesus. Oke. Kita nyanyi yang bahasa Inggrisnya dulu ya. Ya. Oke. Musik. I love you, Jesus. Deep down in my heart.
dinyanyikan oleh Divia dan teman-temannya. Ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Timothy. Itu kakak Boma loh, kakak Boma dari keturunan yang jauh. Yuk teman-teman di rumah, ayo kita berdoa, yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mendengarkan dengan sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang pada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Terima kasih. Haleluya. Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan kakak Immanuel Timothy. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Nabi Hosea. Dia adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang hidup di dalam perjanjian lama. Tuhan Allah menugaskan Hosea untuk melayani bangsa Israel di kerajaan Israel Utara pada masa Raja Yerobeam II. Dan pada masa yang sama, yaitu masa keempat raja di Yehuda, Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Pada masa itu, penduduk di kerajaan Israel Utara banyak sekali melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka tidak lagi taat kepada setiap ajaran dan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Orang-orang di kerajaan Israel Utara kerjanya hanya mengejar kesenangan, kekayaan, dan kemewahan. Sehingga saat mereka tidak bisa mendapatkannya, hidup mereka susah. Mereka mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan dan memilih untuk menyembah Baal
dewa kemakmuran bangsa Kanaan. Dan mereka tidak pernah bersyukur dalam segala situasi, sehingga menimbulkan kesedihan dan murka Tuhan. Oleh karena itu, kitab Hosea juga bertemakan tentang penghukuman Tuhan karena pelanggaran bangsa Israel. Sama seperti halnya waktu adik-adik melakukan pelanggaran kepada papa mama kalian. Ya, ada kalanya adik-adik sedang bermain game, bermain gadget, sampai lupa waktu. Dan akhirnya papa mama marah, menghukum kalian. Tidak boleh pegang HP. Kenapa seperti itu? Karena saat kalian bermain HP berlebihan, maka kalian akan menjadi tidak pernah belajar dan bodoh. Dan waktu kalian menjadi bodoh, maka kalian tidak akan naik kelas. Yang rugi siapa? Kalian sendiri kan? Makanya, Papa Mama melarang. Belum lagi, kalau kalian kebanyakan main game, mata kalian bisa minus dan badan kalian bisa sakit. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Hosea pasal 6 ayat 1-3 yang mau mengingatkan kita semua bahwa ketika Allah menghukum, bukan berarti Allah tidak sayang. Justru penghukuman dari Allah dinyatakan supaya umat bisa hidup lebih baik, supaya umat mau mengetahui hal yang benar sesuai kehendak Allah. Memang hidup dalam penghukuman bukanlah kehidupan yang mudah, karena itu merupakan kehidupan yang penuh penderitaan. Namun Hosea mengingatkan umat bahwa penderitaan hidup adalah dalam penghukuman akan berakhir ketika umat sungguh-sungguh berbalik kepada Allah yang telah menghukum mereka. Dan untuk sungguh-sungguh mengenal Allah dan kita diperlukan ketekunan. Dan ketekunan dalam penderitaan ini hanya bisa dilalui apabila kita mempunyai iman yang benar dan kuat hanya kepada Tuhan. Hari ini, minggu ini, kita merayakan ulang tahun pelekat PKLU atau lanjut usia untuk oma opa kita yang tepatnya akan dirayakan pada tanggal 12 Oktober besok. Di situ kita bisa belajar dari oma opa kita. Oma opa kita adalah orang yang kenyang dengan pengalaman. Mereka sudah banyak melalui penderitaan. Dan penderitaan itu justru menguatkan mereka. Mereka makin bertekun pada Allah, pada Tuhan. Ya, karena itu adik-adik juga harus mendengarkan setiap pesan dan pengajaran oma opa. Sebab meskipun oma opa sudah tua, namun walaupun badannya sudah ringkih, namun imannya sangat-sangat kuat. Karena mereka sudah banyak melalui banyak hal dan melihat pengalaman iman bagaimana Allah menyelamatkan orang yang sudah bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Nah, sebelum kakak Immanuel Timothy lanjutkan, kakak Immanuel Timothy mau mengajak adik-adik nonton film sebentar ya. Ya, duduk manis ya. Yuk kita saksikan sama-sama. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya Engkau anak Allah. Nah, adik-adik, Petrus pernah berjalan di atas air kan? Ketika ia melangkah dengan iman dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus, Petrus tidak tenggelam. Tapi ketika matanya mulai melihat situasi gelombang di sekelilingnya, imannya mulai goyah. Kepercayaannya kepada Tuhan Yesus pun mulai lenyap. Lalu ia pun secara pasti mulai tenggelam. Saat kita mau tekun mengenal dan memandang Allah, maka kita bisa melalui gelombang penderitaan. Namun saat kita memilih melihat gelombang penderitaan, maka kita akan tenggelam. Inilah pengalaman iman yang kakak Immanuel Timothy yakin oma opa kita yang tetap tekun untuk mengenal Allah pernah melalui semua gelombang penderitaan. Dalam setiap keadaan mereka tetap bertekun, sehingga iman mereka menjadi kuat dan dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu kepada kami. Meskipun banyak hal penderitaan yang kami alami, baik oleh karena kesalahan kami kepadamu, kepada orang sekeliling kami, kepada papa mama, oma opa, maupun saudara kami dan teman-teman kami. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memegang tangan kami saat kami jatuh. Seperti saat engkau memegang tangan Petrus saat ia akan tenggelam. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tetap pegang kami, tuntun kami, dan jadikan kami menjadi lebih dewasa, lebih kuat, terutama dalam iman. Seperti yang sudah didapatkan oleh oma opa kita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk pandemi COVID. Kami berdoa untuk yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah dan Tuhan tilik. Untuk yang bertugas, para tim medis, pak polisi dan tentara, dan semua yang terkait, Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Dan semua orang yang menderita oleh karena COVID, Tuhan hibur, Tuhan penuhi kebutuhannya. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami untuk senantiasa tekun mengenal Engkau Tuhan. Seperti oma opa kami yang telah mengajarkan banyak hal dalam hidupnya untuk kami. Bahwa ketekunan kepadamu penting dan iman lebih dari apapun untuk kami melampaui segala penderitaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini kepada Bapa di sorga melalui namamu. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini selesai. Kita akan lanjutkan kepada teman-teman kita, Salom, Moses dan Belen, dan saudariku Boma. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Kak Timothy sudah membawakan cerita firman Tuhan untuk kita semua. Sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Iya. Minggu depan lagi ya Kak Timothy. Nah, sekarang
sebelum doa penutup, Mama mau kasih tahu, minggu ini adalah hari ulang tahun Pelkat PKLU, pelkatnya Opa Oma. Siapa sayang Opa Oma? Aku. Kita sayang Opa Oma semua. Yuk kita ngucapin 1, 2, 3. Selamat ulang tahun PKLU. Kami sayang Opa Oma. Ya, 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 ya. Nah, kita berdoa ya. Ayo Mose pimpin doa penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Berkatilah teman-teman kami yang berada di rumah ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan perlindungan-Mu. Dan kami berdoa untuk Opa Oma dan untuk orang tahun PKLU. Terima kasih ya Tuhan, amin. 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 Ayo kita menyanyi Opa Oma. Opa Oma juga dulu sekolah minggu kayak kita. Ayo nyanyi yuk. Ayo nyanyi